Siapa sih yang nggak pernah dengar kata FOMO? Pasti kata ini udah nggak asing banget di telinga kamu. Tapi sebenarnya apa sih FOMO itu? Langsung aja kita bahas di video ini. FOMO adalah perasaan cemas, takut atau gelisah karena merasa tertinggal informasi, pengalaman ataupun momen menyenangkan yang sedang dialami oleh orang lain, terutama melalui sosial media. FOMO ini bisa terjadi karena seseorang merasa harus tahu atau harus ikut dalam semua hal karena takut kehilangan kesempatan sosial, profesional, atau bahkan emosional. FOMO ini nggak terbatas hanya pada konteks sosial, tapi juga muncul di dunia kerja, pendidikan, hobi, dan juga tren digital. Seseorang bisa FOMO terhadap promosi karir, seminar yang nggak dihadiri, atau bahkan juga tren fashion atau gaya hidup orang lain. FOMO atau rasa takut ketinggalan ini sering kali muncul secara halus tanpa kita sadari. Di era digital kayak sekarang ini, perasaan ini makin mudah muncul karena kita terus-menerus terpapar kehidupan orang lain lewat media sosial. Berikut adalah beberapa tanda FOMO yang perlu kamu perhatikan. Salah satu gejala paling umum adalah kecanduan media sosial. Kamu jadi sering banget buka Instagram, TikTok, Twitter tanpa alasan yang jelas. Scroll gak berhenti cuma buat orang lain ngapain aja. Bahkan bisa sampai panik atau gelisah kalau kamu ketinggalan update tentang tren terbaru, gosip selebriti atau kabar teman-temanmu. Dan berakhir, kamu jadi sulit menikmati momen di dunia nyata karena fokusmu terus tertarik ke dunia maya yang penuh ilusi. FOMO juga bisa muncul dalam bentuk takut ditolak ataupun dikucilkan. Kamu ngerasa harus selalu ikut ngobrol, nongkrong, ataupun hadir di acara tertentu biar gak dianggap kudet atau gak asik. Bahkan kadang kamu rela ikut kegiatan yang sebenarnya gak kamu suka, cuma karena takut dianggap gak gaul atau ditinggalin teman kamu. Perasaan ini bisa pelan-pelan mengikis kenyamanan kamu dalam diri sendiri. Ada juga gejala terlalu banyak komitmen. Karena nggak mau ketinggalan apapun, kamu jadi ngerasa harus hadir di semua event. Sehingga jadwalmu super duper padat, tapi kamu lupa ngukur kapasitas diri kamu sendiri. Dan akhirnya, kamu burn out. Kamu kelelahan, stres, dan malah nggak bisa maksimal dimanapun. Dalam jangka panjang, ini bisa ngaruh ke kesehatan mental dan juga fisik juga. Dan hal yang paling sering dirasa tapi jarang disadari adalah rasa nggak pernah puas. Kalau kamu terus-menerus mengejar hal baru, tempat yang baru, ataupun pengalaman baru, serta pencapaian-pencapaian baru tanpa lupa menikmati yang sekarang, ya segalanya jadi serba kurang. Bahagia rasanya cuma datang sebentar, lalu hilang lagi karena kamu udah nargetin hal lain. Kebahagiaanmu jadi tergantung sama hal-hal eksternal, bukan dari dalam diri kamu sendiri. Ada dua kebutuhan psikologis yang mendasari munculnya FOMO. Yang pertama adalah relatedness, atau kebutuhan manusia untuk merasa terhubung secara sosial. Di saat seseorang merasa nggak terkoneksi dengan lingkungan atau nggak menjadi bagian dari suatu komunitas, muncul rasa cemas. Media sosial seringkali menjadi cara cepat untuk memenuhi kebutuhan ini, meski sering hanya ilusi. Kedua, individu yang merasa nggak mampu mengendalikan hidupnya atau nggak cukup berdaya cenderung mencari peralihan lewat dunia digital untuk melihat bagaimana orang lain berhasil. Contohnya adalah ketika seseorang merasa kesepian dan kurang percaya diri, mungkin akan terus membuka Instagram hanya untuk melihat story teman-temannya, meskipun itu malah membuatnya semakin merasa tertinggal. Sementara itu, Riegel memperluas aspek FOMO menjadi 4 dimensi, yaitu comparison with friends atau membandingkan diri dengan teman. Misalnya seseorang merasa hidupnya gagal karena melihat temannya liburan ke luar negeri, padahal dia sendiri sedang menghemat untuk biaya kuliah. Kemudian merasa ditinggalkan
Karena seseorang merasa cemas saat melihat teman-temannya berkumpul tanpa dirinya, bahkan jika acara tersebut tidak penting. Takut melewatkan momen. Contohnya adalah kamu yang harus memaksakan ikut semua event karena takut kehilangan kesempatan emas padahal tubuhmu sudah lelah banget. Kemudian ada compulsion, yaitu dorongan tidak terkendali untuk selalu memantau kehidupan orang lain. Bahkan di tengah pekerjaanmu yang benar-benar padat dan juga banyak banget, kamu merasa harus membuka TikTok agar tetap update dengan tren. Banyak orang yang takut tertinggal update dari media sosial karena mereka merasa gelisah. Ada dorongan terus-menerus untuk selalu terhubung, seolah disconnect adalah aib. FOMO ternyata bukan sekedar kebiasaan overthinking atau terlalu sering buka media sosial. Rasa takut ketinggalan itu muncul karena ada beberapa hal yang melatar belakanginya, dan biasanya ini nggak muncul secara tiba-tiba dan ada prosesnya. Salah satu faktor yang paling umum adalah demografi. Misalnya anak muda cenderung lebih rentan kena FOMO karena masa-masa ini memang penuh tekanan sosial. Perempuan juga kadang lebih sensitif terhadap ekspektasi sosial, baik dari lingkungan sekitar maupun media sosial. Selain itu, faktor ekonomi dan juga kelas sosial juga bisa berpengaruh, apalagi kalau seseorang merasa harus mengejar standar hidup tertentu. FOMO juga sering dialami oleh orang-orang yang merasa kurang punya koneksi di sosial dan juga di dunia nyata. Saat gak punya support system atau merasa kesepian, dunia maya bisa menjadi pelarian buat mereka biar merasa terhubung. Padahal, yang dilihat cuma highlight hidup orang lain. Kalau seseorang merasa nggak puas dengan hidupnya, FOMO makin gampang muncul. Misalnya dia merasa karirnya gitu-gitu aja atau hidupnya ngerasa stuck. Di saat yang lain kelihatan lebih sukses ataupun lebih bahagia, langsung muncul rasa minder dan juga penuh ketinggalan. Belum lagi dipengaruhi oleh media sosial yang kuat banget, entah itu feed Instagram ataupun story TikTok yang bikin kamu ngerasa semua orang punya hidup yang lebih baik dan menarik dari kita. Padahal itu cuma potongan momen yang dipilih dan dieditkan sedemikian rupa. Tetapi tetap aja kalau nggak kuat mental bisa bikin kamu ngerasa gue apaan ya selama ini. Faktor lain adalah kontrol diri yang lemah. Kalau kamu kesulitan ngatur waktu main HP atau terlalu gampang terdistraksi dengan notifikasi, FOMO ini bisa semakin parah. Setiap ada yang update story, rasanya harus langsung lihat. Takut banget ada yang kelewat. Kadang juga ada pengalaman masa lalu yang membentuk perasaan saat ini. Misalnya seseorang yang dulu sering dikucilkan waktu sekolah atau pernah ditinggalkan dalam pertemanan, bisa tumbuh menjadi orang yang takut banget ketinggalan. Trauma itu bikin dia terus berusaha selalu hadir walaupun sebenarnya udah lelah banget, udah capek banget. Dan tentu saja hidup di lingkungan yang kompetitif itu nggak baik. Baik itu di sekolah, kampus, ataupun tempat kerja, atau bahkan media sosial itu bisa bikin FOMO kamu semakin kuat. Apalagi kalau kita terlalu gampang tergantung pada smartphone, semuanya akan menjadi semakin intens. Misalnya, bayangin ada seorang siswa yang dulu sering gak diajak pas acara sekolah. Sekarang dia selalu memaksakan diri untuk ikut semua kegiatan, bahkan dia gak suka, cuma karena takut kejadian yang sama terulang. Takut dianggap nggak eksis atau takut ketinggalan obrolan, bahkan takut nggak dianggap ada. Kepuasan hidup adalah bagaimana seseorang menilai kualitas hidupnya berdasarkan hal-hal yang dianggap penting, seperti hubungan sosial, pekerjaan, kesehatan, dan tujuan pribadi. Ini bersifat subjektif, bukan tentang seberapa sempurna hidupnya, tetapi seberapa dia mampu menikmatinya. Contohnya adalah seseorang dengan penghasilan sederhana, tetapi dia punya waktu yang berkualitas bersama keluarganya, dan bisa lebih bahagia dibanding orang yang kaya tetapi merasa hidupnya kurang. Kepuasan hidup terbentuk dari beberapa aspek, seperti penerimaan diri, hubungan yang sehat, pengembangan diri, dan juga tujuan hidup yang jelas. Kepuasan hidup dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, spiritualitas, pendapatan, dan juga kepribadian positif, serta kesehatan fisik.
Orang yang memiliki spiritualitas tinggi cenderung lebih bisa merasa puas dengan hidupnya karena mereka melihat segala sesuatu dengan rasa syukur dan makna, tanpa mudah tertekan oleh standar sosial. Hubungan antara kepuasan hidup dan juga FOMO sangat erat. Semakin tinggi kepuasan hidup seseorang, maka semakin rendah rasa takut untuk tertinggal. Orang yang rasa puas dengan hidupnya cenderung gak mudah membandingkan diri dengan orang lain, menikmati momen yang ada dan gak terjebak dalam pencitraan media sosial. Sebaliknya, mereka yang kurang puas dengan hidupnya akan lebih rentan merasa tertinggal dan terdorong untuk membuktikan diri melalui aktivitas sosial dan juga media sosial yang kadang tidak bermakna. Nah, jadi kesimpulannya, FOMO merupakan gejala sosial yang muncul sebagai akibat dari kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Kebutuhan hidup yang berperan penting sebagai vaksin yang telah melindungi individu dari keinginan untuk terus-menerus mencari validasi eksternal. Sekarang kamu jadi tahu kan apa itu FOMO dan kenapa orang lain sering FOMO atau bahkan kamu yang FOMO. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.